Jadi sekarang kita dari kelompok 3 udah ada di SMA 2 Pandeglang dengan narasumbernya siapa ya? Septi. Oke, Septi. Sekarang di sini sebagai apa kamu? Di sini saya menjabat sebagai wakil ketua Sentra Agatha. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal Sentra Agatha, apa sih itu Sentra Agatha? Sentra Agatha itu adalah suatu kesenian yang ada di SMA 2 Pandeglang. SMA 2 Pandeglang ya? Iya, betul. Di dalamnya itu ada apa aja tuh? Di dalamnya itu tuh ada beberapa kesenian ya, termasuk ada beberapa divisi, yaitu divisi teater, divisi tari, divisi padu, sama divisi broadcast. Kalau Septi sendiri masuknya? Kalau saya sendiri baterai sudah penuh. Divisi musik sama divisi teater. Tapi saya juga lagi berekspor kayak untuk ke padu juga gitu. Di semuanya ya di sana. Di talenta ya. So, Kalau boleh tahu pendiri Eskul Sentra Agatha sendirinya itu siapa? Kalau untuk pendiri dari Sentra Agatha ini adalah Bapak Parwa Rahayu sama Ibu Tia. Kalau untuk tanggal pembentukannya juga, dari itu Sentra Agatha ini berbeda ya. Kalau Sentra itu dari 19 Juli 2007, kalau untuk Agathanya itu 18 Oktober kalau nggak salah dari 2012. Bisa gitu ya namanya Ya, Sentra betul. Agatha. lanjut Iya ya. Ini ada tadi Iya. namanya Sentra Agatha ya. Ya, betul. Itu tujuannya didirikan eskul ini tuh apa gitu? Oke, kalau untuk tujuannya didirikan ini kan pasti tentang kesenian ya. Jadi untuk tujuan adanya Sentra Agatha ini pasti untuk mengenal budaya-budaya dari Pandeglang ataupun budaya dari luar, seperti yang kita lihat kayak gamelan kan, gamelan itu kan termasuk dari musik-musik Jawa gitu misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa mengenal kesenian yang ada di Pandeglang maupun ada di luar Pandeglang. Berarti buat mewadahi potensi ya para siswa di SMA 2 Pandeglang ini. Terus dari tadi ada banyaknya divisi itu, kapan sih latihan rutinnya dilakukan? Nah, untuk latihan ini kalau untuk angkatan saya itu tuh kita berganti kepada hari Sabtu, karena hari Sabtu itu kan weekend ya. Jadi kita tuh kalau ngambil hari Sabtu itu banyak peluangnya, seperti luang waktunya maaf ya, seperti waktu luangnya itu banyak. Jadi kalau untuk dibandingkan ke waktu-waktu sekolah, kita kan pulang 3:30. Jadi kalau untuk 3:30 itu kita waktu luangnya itu nggak lumayan banyak dan tidak memaksimalkan untuk latihan tersebut. Terbatas. Iya, terbatas. Dan satpamnya pun bilang katanya maksimal itu kita pulang jam 6. Jadi mau nggak mau kita tuh ngambil hari Sabtu itu kita bisa mengambil dari jam 9 atau 8 sampai sore gitu. Jadi waktu yang kita dapatkan itu juga lumayan banyak dan bisa memaksimalkan diri gitu. Keren sih. Terus Untuk alasan siswa SMA ini ngikutin Sentra Agatha itu kenapa ya? Sebenarnya beragam sih ya. Kalau untuk salah satunya itu mereka itu kayak ada juga yang mau masuk Sentra Agatha itu meneruskan prestasinya pas waktu SMP. Tapi ada juga yang paling lucu itu ya karena temannya gitu loh, ngajak teman-temannya ya. Tapi berdampak positif, ada berdampak negatifnya juga, karena dari teman ajakan temannya itu mereka juga bisa tahu tentang kesenian. Tapi kadang mungkin ada orang kan terpaksa ya, jadi mereka itu juga kayak nggak merasa nyaman atau tidak sesuai expressionnya aja gitu loh. kalau Septi sendiri kenapa? Kalau untuk saya sendiri kan karena prestasi saya waktu SMP nyanyi, jadi saya berminat ke sini. Tapi saya berminat ke sini itu karena saya pribadi, kalau saya bisa nyanyi harus bisa musik, makanya saya ikut musik Untuk mendalami. Iya, betul, seperti itu. Kalau orang-orang kan ikut eskul ini dari kelas 10 kan? Iya, betul. Udah lama kan? Sekarang Septi udah
mau kelas 12. Iya, betul. Nah, dengan mengikuti Eskul Sentra Agatha ini pasti banyak dong kemajuan, dampak positif yang bisa dirasain. Yang saya rasakan ya untuk adanya saya di Sentra Agatha ini, banyak yang saya berbeda pas waktu saya ada di sentra dan belum adanya di sentra gitu. Dan saya tuh merasa kayak saya lebih peka dalam sesuatu hal. Seperti di teater, saya bisa tahu apa sih makna dari karakter orang kalau sedang sedih, sedang tertawa, sedang merasa termenung seperti itu gitu. Jadi dari saya ada di beberapa divisi itu saya punya pengalaman, punya rasa yang berbeda gitu. Dari musik pun saya juga merasa kayak saya bisa peka terhadap beberapa tempo. Jadi itu juga terbawa dalam kehidupan saya gitu. Jadi saya bisa peka apa perasaan mereka gitu seperti itu. Kalau untuk tari pun saya juga kayak lihat orang-orang itu kok merasa kayak seperti bugar gitu ya, bisa tahu tempo-tempo yang mereka inginkan gitu kan. Dalam tari itu kan seperti maksudnya tuh kayak nggak mudah ya kalau dipikir-pikir mah gitu, maksudnya mah canggih lah gitu, maksudnya gitu loh. Maksudnya saya juga pernah nyoba kan diajar sama mereka, itu benar-benar butuh tenaga yang benar-benar gitu maksudnya. Jadi dampak positif yang saya terima untuk di Sentra Agatha ini tuh saya bisa tahu hal beberapa seperti kepekaan kepada orang gitu loh. Terus bagaimana saya bisa tahu perasaan orang gitu loh, tentang pertama saya bisa ikut musik harus tahu tempo, terus perasaan pasti dari semua divisi itu pasti harus memakai perasaan, karena kalau nggak pakai perasaan itu nggak akan kalau kita tuh nggak nyaman gitu ya, nggak bakal nyaman gitu kayak gitu. Kalau seni olah rasa ya? Iya betul, olah rasa itu seperti itu. Menurut Teteh kayak kan Teteh kan anggota sekaligus pengurus juga ya. Itu ini tuh penting nggak sih buat mengolah bakat siswa sentra? Oke. Izin menjawab ya, untuk apa penting apa tidaknya ini menurut saya itu penting banget ya, karena orang-orang itu pasti nggak tahu apa itu kesenian dari sini gitu, maksudnya kayak gitu. Jadi kalau bukan karena kita gitu ya, siapa lagi yang akan meneruskan kebudayaan ada di sini gitu loh. Jadi walaupun kalau bilang kayak sih mas dong nggak penting, tapi kan orang-orang nggak tahu gitu ya, kalau ada acara pasti bawa-bawanya apa seni gitu seperti itu. Pasti nggak jauh dengan itu gitu maksudnya. Saya juga pernah pernah diomongin sama pembina saya Bapak Parwa. Jadi kenapa saya bilang ini penting, karena di kesenian itu pasti mencakup beberapa pelajaran. Jadi pelajaran itu apa aja sih? Kayak matematika. Pasti kalau dari semua divisi itu pasti ada tempo. Tempo itu pasti ada hitungan ya. Jadi kalian harus tahu itu 1 kali 8 itu apa, 2 kali 8 itu apa. Bukan 1 kali 8 itu segini sih, bukan ya. Jadi 1 kali 8 itu karena ketukan yang ada di si pemusik atau tarinya tuh berapa gitu misalnya kayak gitu. Terus pasti dari itu pun di lingkup pelajaran itu pasti ada sejarahnya juga. Pasti dari kesenian itu ada sejarahnya. Mau itu sejarah tari, mau ada sejarah teater atau sejarah musik, pasti mencakup dalam sejarah gitu misalnya kayak gitu. Terus dikasih tahu juga saya kayak dari kesenian itu pasti mencakup dengan pelajaran kayak PPKN gitu, misalnya pendidikan Pancasila. Pasti kita tahu lah kalau pendidikan Pancasila itu pasti ada bentuk ketukan-ikannya gitu, pasti berbeda-beda dari satu gitu misalnya kayak gitu. Jadi kenapa saya bilang ini penting? Karena walaupun kamu dalam satu lingkup kesenian, tapi kamu dapat beberapa pelajaran yang kalian dapat gitu maksudnya. Jadi nggak cuma satu. Iya betul. Seperti itu. Nah untuk ini ya Teh, misalnya kan ini tuh Eskul ya. Jadi bagaimana sih Teh cara Teteh itu kayak merekrut anggota atau cara Teteh mempengaruhi anggota supaya pada masuk gitu tuh ke Eskul ini dan tertarik gitu pada Eskul ini? Kalau untuk itu sih kita kayak mengadakan suatu hal yang bisa menarik mereka itu pas waktu, contohnya ya kita itu ngadain ubruk gitu atau pas acara-acara acara-acara. Kadang juga acara-acara yang mereka kadang acara-acara seperti kayak kelulusan atau acara-acara kayak pastanya kemarin itu tuh juga bisa menarik mereka untuk ikut gitu loh. Jadi kayak gitu, bukan acara yang kita miliki aja ya, yang kita buat, tapi yang mereka buat seperti anak organisasi lain misalnya kayak gitu. Itu tuh bisa biar maksudnya tuh kayak membuat daya tarik mereka juga gitu misalnya kayak gitu. Jadi bukan dalam hal kita yang bikin aja, tapi dalam hal mereka yang buat untuk mengundang Sentra Agatha, mereka juga bisa ikut untuk
masuk ke kesenian. Itu juga pernah waktu itu. Contohnya waktu pelulusan itu juga ada yang masuk karena katanya tarinya bagus. tertarik Jadi juga pengen ya, belajar. jadi. Itu kelas 10 kalau nggak salah ada. Namanya Dewi kalau nggak salah itu. Kayak gitu. Sejauh ini pasti banyak banget kan udah prestasi yang udah didapetin gitu. Nah, menurut kamu atau dari pengalaman Sakti menjabat sampai sekarang, apa sih raihan prestasi yang paling berkesan gitu? Untuk raihan apa ya, prestasi ya. Pas waktu angkatannya lalu, saya pas waktu kelas 10 itu yang paling berkesan itu pas waktu kejuaraan apa sih, beduk waktu festival yang tahun kemarin itu yang ada di Serang. Oh, yang provinsi itu ya? Iya betul. Itu menurut saya berkesan sih ya, karena waktu itu kan bener-bener kayak saya kan waktu itu kan bukan anak seni banget ya, dari lingkup seni banget. Jadi saya dipilih itu karena masih menyanyi. Katanya direkrut sama Pak Parwo saya harus nyanyi dulu. Tapi lama kelamaan Bapak tahu kalau saya itu tuh bisa musik, jadi direkrut ke Bonang. Jadi apa ya, plot twist gitu teh gitu maksudnya teh. Ari aing maksudnya teh ieu tiba-tiba kok jadi anak musik gitu maksudnya. Mimiti di Dari iya apa musik dan nyanyi gitu ya, tapi tiba-tiba ke musik. Jadi itu berkesan aja gitu loh. Jadi saya suka dari itu tuh karena karena ternyata kalau untuk lingkup dari musik itu tuh mudah gitu maksudnya kayak gitu. Saya pernah berpikir kayak ini kayaknya nggak bisa nih, karena ini pengalaman pertama saya gitu loh kayak gitu. Terus orang-orangnya juga kayak orang-orang yang benar-benar kayak disemangatin gitu kan. Biasanya orang-orang yang kita lagi parno itu kayak udah nggak apa-apa gitu maksudnya kayak gitu, bisa kok dijalanin kayak gitu. Iya betul gitu. Jadi adanya mereka pun saya juga bisa semangat gitu loh kayak gitu. Jadi karena itu mungkin saya juga bisa maksimal dan membawakan orang-orang pun masih maksimal ya dalam segi lomba yang kemarin itu. Jadi membawakan hasil yang maksimal juga gitu, seperti itu. Kan aku mau juga mau nanya, di balik kelancaran eskul ini kan ada kendalanya pasti kan ya. Kendala pas acara eskulnya berlangsung gitu, apa aja gitu kendalanya? Kalau untuk latihan rutin ya, lebih ke latihan rutin ya. Kalau untuk latihan rutin biasanya kalau kendala itu mereka nggak bisa bedain mana yang bercanda, mana yang serius gitu loh. Biasanya mereka itu kalau udah serius pasti ada bercanda gitu loh. Jadi itu membuat kita terkendala, nggak maksimal maksudnya kayak jadi suatu hal yang suatu hal yang harus dicari solusinya juga gitu maksudnya kayak gitu loh. Jadi kalau ditegur pun pasti mereka melakukan hal sama juga gitu loh. Terus kayak gitu. Iya, itu kendala yang kita miliki sih untuk saat ini. ngaret gitu ya pasti. Ya pasti ngaret Itu yang pertama ya. Nih yang untuk yang terakhir nih ya, boleh nggak sih kasih kesan atau pesannya untuk pengurus sekaligus sama anggota juga ya untuk eskul ini gitu. Untuk pesan dan kesan saya kepada anggota saya ya. Saya harap kalian bisa menghargai waktu aja sih, maksud saya kan proses untuk kesenian itu tuh gak mudah kan. Terus jangan menganggap kesenian itu tuh suatu hal yang bebari emang gitu loh, maksudnya jangan gitu ya, karena kalian nggak merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang berkesenian gitu, maksudnya kayak gitu. Karena ya kalian juga harus tahu kalau berproses kalau udah tampil itu pasti beda gitu maksudnya gitu. Kalau untuk kayak pasti tampil itu pasti ngerasa kayak kok ini dikit ya gitu, maksud kok ini beberapa menit doang, tapi kalau proses itu pasti berbulan-bulan ya seperti itu. Jadi saya mau kasih pesan buat kalian untuk terus semangat, untuk terus menghargai waktu dan jangan menyepelekan tentang proses gitu. Itu aja sih. Ini kan tadi kan Sakti musik kan ya. Iya betul. Ini terakhir banget permintaan dari kita, boleh kali ya Boleh ya. keluarin gitu. Suara musik. Semprit gitu loh. Semprit ya. Boleh dong. Apa ya dia? Saya kan lagi suka lagu-lagu Pupuh nih. Ya coba. Aduh. Belajar nih ya. Mungkin nanti aja kali ya. Iya, boleh. Oh my God. Aduh, yang itu. Malu saya. Nah, abung teuing nasib abdi jadi hewan. Dah gitu aja. Kalau itu Pupu Mas Pumama gitu namanya. Itu juga belajar, Kita belajar, cuman itu baru dibahas.
Iya, betul. Oke, mungkin itu aja ya yang udah kita tanyain. Makasih loh udah jadi narasumber. Makasih juga yang Teh. meluangkan Banget waktunya. ya. Oh iya, nanti juga kita bakal masukin beberapa video sentra data kita ambil dari itu gak apa ya? Nggak apa-apa. Iya. Nanti kita bakalan adain slide-nya setelah ini ya teman-teman. Terima kasih udah nonton. Makasih juga Septi. Iya, makasih Teh. Bye bye. Engkau dari wong soleh sing akeh ilmune supaya engkau dari manusia sing akeh gunane. Buka pelan Saturnus. Yang daya anginnya persenjataan dipakai. Woi, kau mau senjata enak ya? Nanti aku tembakin dor. Nah, nanti ada uang tuh kayak gitu.